Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Saya rasa santai-santai aja, dan kalau kita lihat ke depan, rasanya makin hari makin dewasa. Jadi mudah-mudahan hangat-hangat sangat ibadah gitu. Soal survei, saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditetapkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3, dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres. Baik, yang terakhir masih ada satu lagi. Yang mana? Oh, soal wakil. Tidak ada. Gini, kalau dengan beliau, kalau itu urgen dan penting, pasti langsung disampaikan. Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgen dan tidak penting. Dan fokus pada 24 ke depan. Jadi fokus kami adalah menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru yang disebut sebagai, kita menyebutnya jalan, meluruskan jalan dan keadilan. Itu menjadi fokus kita, dan kita akan fokus ke situ. Karenanya tadi saya berkali-kali beberapa hari saya sampaikan, rakyat ini menonton berita-berita, menyaksikan para pimpinan kita berdiskusi sana sini. Kesetaraan di Jakarta, jadi artinya itu diwujudkan dengan baik, dan salah satu hal yang paling mudah terlihat adalah mengendara bermotor. Walaupun tantangannya sampai hari ini adalah bagaimana mentertibkan mengendara bermotor, tapi seorang Anies dengan prinsip keadilan sosialnya itu memperbolehkan kendaraan bermotor melewati jalan-jalan yang sebelumnya oleh gubernur sebelumnya dilarang. Nah itu beberapa catatan saya, Mbak Gemma, dan ternyata secara politik itu membuat tingkat kesukaan Anies Baswedan menjadi lebih meningkat, terutama di seluruh Indonesia ya. Akhirnya makanya respon banyak sekali berdatangan, respon positif. Bahkan Pak Heru, PLT Gubernur Jakarta, saya menduga justru menjadi salah satu tim suksesnya Anies Baswedan yang tidak terlihat, karena dengan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia itu definitely bisa disematkan oleh untuk Anies Baswedan. Kenapa demikian? Karena Pak Heru kan masih baru sebagai PLT Gubernur, jadi suksesnya belum kelihatan. Jadi pada saat dia bicara tentang sukses Jakarta untuk Indonesia, yaitu tepat sekali disematkan untuk Anies Baswedan, kira-kira gitu. Saya yakin Mas Anies akan mempertahankan beberapa hal ya, dan hal-hal baik di Jakarta pasti akan dipertahankan dan dilanjutkan. Saya rasa sama, Pak Ganjar juga demikian, Pak Prabowo juga demikian. Sebetulnya buat rakyat Indonesia kan melihatnya gampang, bila rakyat Indonesia ingin Indonesia seperti Jakarta, jadi artinya maju, kemudian teratur dan lain-lain, bahagia warganya ya silakan pilih Anies Baswedan. Tapi kalau memang kemudian menginginkan Indonesia seperti Jawa Tengah, ya silahkan pilih Mas Ganjar Pranowo. Atau bila dilihat dari berbagai kebijakan, ya silahkan pilih Pak Prabowo. Sebetulnya hal-hal itu yang terlihat jelas. Nah, Anies Baswedan kan selama di Jakarta bagaimana dia mewujudkan kesetaraan, keadilan sosial itu yang berkali-kali disampaikan dan dituangkan dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, makanya menurut saya nanti pada saat memimpin Indonesia sangat mungkin dia juga akan menghadirkan keadilan sosial, terutama memperkecil ketimpangan ekonomi dan membuat Indonesia akan lebih baik. Karena memang gini Gemma, dalam komunikasi politik ya, itu kalau presiden sudah 2 periode, maka presiden yang baru nantinya yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah presiden yang membawa gerakan perubahan. Nggak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat, di negara-negara lain pun begitu. Bahkan Pak Jokowi pada saat berkampanye tahun 2014 lalu pun itu membawa slogan perubahan. Jadi artinya dia
membedakan dirinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan sangat wajar kalau kemudian Anies Baswedan juga membawa slogan perubahan itu. Waktu Obama melawan George Bush Junior, kalau saya tidak salah di Amerika, dia juga membawa slogan perubahan, change, yes we can, gitu ya. Waktu Donald Trump ingin merebut kursi presiden dari Demokrat, dia pun membawa pesan perubahan itu. Jadi artinya perubahan ke arah yang lebih baik memang secara sadar maupun secara alam bawah sadar itu ditunggu memang oleh rakyat Indonesia, dan nampaknya Anies Baswedan dengan berbagai pengalaman dia, kebijakan dia selama memimpin Jakarta itu akan bisa diulangi nanti pada saat memimpin Indonesia kalau rakyat Indonesia menghendaki nantinya. Anies Baswedan minta masyarakat tak pilih capres tukang ngibul. Kalau di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Dikutip dari Populis Jakarta, calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti ini jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada kita semua, mari kita konsisten kalau kita ingin memperjuangkan keadilan. Maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan, kata Anies Baswedan dilansir dari YouTube Kompas.com Minggu 7 Mei 2023. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengok ke belakang. Apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti, tuturnya. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi jika seorang capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Lanjutnya, Anies Baswedan juga bicara mengenai kriteria cawapresnya. Salah satu syarat yang diinginkan oleh Anies adalah partainya harus masuk koalisi terlebih dahulu. Kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana, ujar dia. Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis, tambahnya memungkasi. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi jika seorang capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya.